Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Afini Dwi Agustini, NIM 181410180, akan menjawab soal-soal UAS. Soal yang pertama adalah paparkan kondisi perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dalam masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Sebutkan sumber datanya. Pada saat pandemi ramai dibicarakan di Indonesia, harga saham secara umum mengalami penurunan. Sebagian pemegang saham menjual sahamnya karena khawatir harga saham akan semakin menurun. Bahkan ada kemungkinan terjadinya buyback saham oleh emiten yang dapat merugikan para pemegang saham. Sebagian investor justru meningkatkan jumlah saham karena berasumsi harga saham akan meningkat setelah pandemi berakhir. Pandemi COVID-19 memengaruhi perekonomian dan pasar saham di Indonesia. Nilai IHSG secara keseluruhan menurun. Semua sektor industri dan kondisi pasar saham menjadi tidak stabil. Perlu sinergi yang baik antara pemerintah, emiten, dan investor untuk menghadapi dan memutus mata rantai COVID-19 sehingga kondisi ekonomi dan pasar saham Indonesia kembali normal. Namun, meskipun begitu, pertumbuhan pasar modal syariah tetap menunjukkan indikator yang positif. Memasuki bulan Ramadan, para investor dan calon investor bisa memulai mencermati saham-saham syariah berkinerja baik, yang saat ini seperti saham lainnya sedang dalam posisi harga yang relatif murah. Jumlah saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI terus bertambah. Per 23 April 2020 terdapat 446 saham syariah atau 64,5% dari total saham yang tercatat di BEI, dengan kapitalisasi pasar saham syariah mencapai Rp 2.744,4 triliun dari 26 saham baru yang tercatat selama triwulan pertama tahun 2020. Sebanyak 17 saham atau sekitar 65%-nya merupakan saham syariah. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah jelaskan bagaimana untuk menjadi investor di pasar modal syariah Indonesia yang tidak menyalahi prinsip-prinsip Islam dalam berinvestasi. Pasar modal dengan instrumen investasi syariah adalah kegiatan di pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal dan merupakan bagian dari industri pasar modal Indonesia. Prinsip syariah di pasar modal berdasarkan ketetapan Al-Quran dan hadis yang mengatur ibadah dan aktivitas manusia dalam urusan muamalah yang kemudian diatur dalam fikih. Kegiatan muamalah itulah yang kemudian menjadi prinsip syariah di pasar modal. Aziz Budi Setiawan dalam Yafis tahun 2008 menjelaskan bahwa bentuk ideal dari pasar modal syariah dapat dicapai dengan islamisasi 4 pilar pasar modal, yaitu yang pertama, emiten atau perusahaan dan efek yang diterbitkannya didorong untuk memenuhi kaidah syariah, keadilan, kehati-hatian, dan transparansi. Yang kedua, pelaku pasar atau investor harus memiliki pemahaman yang baik tentang ketentuan-ketentuan muamalah, manfaat dan risiko transaksi di pasar modal. Yang ketiga, infrastruktur informasi bursa efek yang jujur, transparan, dan tepat waktu yang merata di publik yang ditunjang oleh mekanisme pasar yang wajar. Yang keempat, pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pasar modal dapat diselenggarakan secara adil, efisien, efektif, dan ekonomis. Di pasar modal terdapat berbagai instrumen atau efek syariah yang telah memenuhi kriteria dalam prinsip-prinsip pasar modal syariah, baik itu saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah. Pihak-pihak yang berhak menerbitkannya diantaranya yaitu yang pertama, otoritas jasa keuangan. Yang kedua, pihak yang mendapat persetujuan dari OJK untuk menerbitkan DES. Yang ketiga, manajer investasi syariah. Dan yang keempat, manajer investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.